نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali Allah izinkan kita untuk bersama-sama hadir dalam majelis tadabbur Al-Quran yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Semoga Bapak Ibu semua, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian senantiasa Allah limpahkan kesehatan dan afiah serta semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan untuk baginda Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita doakan untuk segenap keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga Allah berikan pula untuk kita umatnya dan umat Nabi Muhammad yang lain sampai hari kiamat nantinya. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini insya Allah kita kembali akan melanjutkan tadabbur surat Toha, ayat 65 sampai ayat 76, insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke awal halaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita lihat akhir tadabbur kita di pekan yang lalu. Di ayat 63 ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu in hadzani lasahirani. Mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah dua orang penyihir. Ya, jadi Firaun berkata dengan para pengikutnya mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, sesungguhnya dua orang ini adalah dua orang penyihir ya. Yuridani an yukhrijakum. Keduanya hendak mengeluarkan kalian min ardikum, dari bumi tempat kalian tinggal, bisihrihima, dengan kemampuan sihir keduanya. Wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Dan demikian juga mereka akan melenyapkan dengan tariqatikumul muthla, cara hidup kalian yang ideal ya, atau kedudukan kalian yang sudah utama. Nah, itu propaganda yang disampaikan oleh Firaun dan para pembantunya kepada masyarakat negeri Mesir. Lalu kemudian mereka berkata kepada kaumnya, fa'ajmi'u kaidakum thumma tu saffa. Maka sekarang himpunlah segala daya kekuatan kalian, kemampuan kalian, kemudian datanglah kepadaku dengan berbaris ya, dalam keadaan berbaris teratur. Wa qad aflahal yauma man ista'ala. Maka sesungguhnya akan beruntunglah orang-orang yang mendapatkan kemenangan hari ini. Siapa yang menang, maka dialah yang beruntung. Dan tentunya mereka yakin yang akan menang adalah mereka sendiri ya, itu Firaun dan para pembantunya. Kemudian singkat cerita Bapak dan Ibu, seperti biasa konsep Al-Qur'an tidak berbelit-belit ya. Tapi susunannya itu menuntun kita untuk memahami detil demi detil kejadian dengan komplit ya. Kemudian setelah orang-orang dikumpulkan, para penyihir-penyihir yang tadi diminta untuk mengumpulkan segala macam kemampuan tipu daya dan sihir mereka berkumpul dalam keadaan bersaf-saf di depan istananya Firaun, maka kemudian mereka berkata ya, qalu, mereka di sini bisa jadi Firaun dengan para pembantunya atau bisa jadi kumpulan para penyihir tersebut. Ya, yang dalam riwayat di tafsir At-Tabari disebutkan jumlah penyihir ya, tukang-tukang sihir yang dikumpulkan oleh Firaun tersebut dalam satu riwayat disebutkan mencapai 70.000 orang. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, 70.000 orang dan semuanya adalah para penyihir-penyihir andal, magician atau hipnotis. Ya, hipnotis atau magician, para penyihir yang handal ya. Jadi penyihir di sini bukan penyihir-penyihir seperti nenek lampir begitu, bukan. Tapi memang penyihir dalam artian orang yang mampu mengelabui mata manusia. Ya, jadi bukan tukang tenung maksudnya ya, bukan penyihir yang ngirimin mantra-mantra dari jauh kemudian menyiksa orang dari kejauhan, bukan begitu. Maksud penyihir di sini adalah magician mungkin barangkali tepatnya ya.
hipnotis yang mampu mengelabui mata manusia dengan keahliannya. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, ya. Kenapa kepada Musa bukan kepada keduanya? Karena yang dibekali tongkat itu Bapak dan Ibu hanya Nabi Musa ya, sedangkan Nabi Harun tidak. Tongkat sakti yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan berubah menjadi ular yang sangat besar yang akan memakan semua ular-ularnya penyihir Firaun. Itu hanya dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya ya wa imma an nakuna awwala man alqa. Pilihannya dua sekarang. Opsinya dua, bisa jadi engkau atau apakah engkau yang akan melemparkan terlebih dahulu tongkatmu ya. Atau imma an nakuna awwala man alqa ya. Di sini kalau kita fahami Bapak Ibu, mereka belum faham ya, belum tahu apa kehebatan Nabi Musa ini. Jadi yang dimaksud di sini bukan tongkatnya sebetulnya yang diperintahkan untuk dilempar, tapi apapun itu yang penting tunjukkan kesaktiannya di sini. Ya, karena mereka belum tahu waktu itu bahwasanya yang akan menjadi mukjizat Nabi Musa itu adalah tongkatnya ya. Tongkatnya yang akan berubah menjadi ular. Meskipun sebelumnya Allah sudah pernah tunjukkan seperti yang sudah kita tadaburi di beberapa pertemuan yang lalu. Allah sudah tunjukkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkatnya tersebut bisa berubah menjadi ular. Yaitu ketika Nabi Musa masih berada di negeri Madian sebelum diperintahkan untuk kembali ke Mesir mendakwahi Firaun. Nah, tentu para penyihirnya belum tahu apa yang akan terjadi ya. Yang jelas Firaun mengumpulkan para penyihir yang memiliki kemampuan sihir yang sangat hebat ya, yang kemudian diminta untuk menantang Nabi Musa alaihissalam. Lalu kata para penyihir tadi, imma antul ya, apakah kamu atau bisa jadi pilihannya adalah boleh jadi engkau wahai Musa akan melemparkan terlebih dahulu kemampuan sihirmu wa imma atau ya annakuna awwala man alqa atau bisa jadi kamilah orang yang pertama yang akan melemparkan ya melemparkan. Jadi mereka memang ketika datang itu Bapak dan Ibu sudah membawa masing-masing satu tongkat dan seutas tali ya seutas tali ya panjangnya tidak disebutkan seberapa panjang yang penting 70.000 orang membawa 70.000 tongkat dan 70.000 ikat tali juga. Nah, kemudian para penyihir setelah menyampaikan tawaran tersebut, ya, itu biasa dalam sebuah kompetisi, silahkan duluan, ya. Maka apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Qala bal alqu. Ya, berkata Nabi Musa, ya silahkan kalian yang lemparkan dulu. Silahkan kalian yang lemparkan dulu. Ini kan sebuah keberanian yang luar biasa ya. Bayangkan Bapak Ibu menghadapi 70.000 orang. Sedangkan Nabi Musa sendirian ya. Tapi tentu Nabi Musa yakin dengan sepenuhnya beliau bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tegas Nabi Musa mengatakan qala bal alqu. Silahkan kalian dulu yang melemparkannya. Ya. Maka setelah disampaikan demikian oleh Nabi Musa, maka kemudian mereka lemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali yang ada di tangan mereka masing-masing. Lalu apa yang terjadi? Fa'idha hibaluhum wa isiyuhum. Ya, maka tiba-tiba tali dan tongkat-tongkat mereka tersebut yukhayyalu ilaihi. Terbayang kepada Nabi Musa, dinampakkan kepada pandangan Nabi Musa min sihrihim dari kemampuan sihir mereka tersebut annaha tas'a. Seakan-akan seperti ular yang merayap, ya. Tongkat tersebut berubah menjadi ular, nampak oleh pandangan Nabi Musa seakan-akan itu adalah ular yang merayap karena kemampuan sihir magic mereka yang luar biasa tadi. Ular yang merayap dengan cepat ya. Ya, 70.000 70.000 eh, tongkat 70.000 ular berarti ada 140.000 ular ya. 70.000 tongkat dan 70.000 tali berubah semua menjadi ular ada 140.000 ular. Ya, yang ukurannya tidak disebutkan lah ya. Ukuran ular standar mungkin, ular kobra atau ular ular sanca atau apapun namanya. Dan itu adalah sihir Bapak Ibu ya. Yukhayyalu ilahi. Di sini kita lihat itu adalah sesuatu yang dibayangkan atau dinampakkan kepada mata Nabi Musa karena kemampuan sihir mereka seakan-akan dia adalah ular yang merayap ya. Jadi ini sebetulnya bukan sihir kemampuan sihir kayak kesaktian oh seperti yang kita lihat di film-film Indonesia itu ya yang keluar api dari tangannya bukan begitu. Ini hanya permainan mata saja, magic
yang pernah mungkin kita lihat juga di pertunjukan di televisi, ada orang bisa ya membuat orang tertidur, ada yang bisa menghilangkan kotak, ada yang menghilangkan binatang, ya, pemain sirkus begitu. Mereka punya trik sebetulnya. Jadi itu hanya trik sebetulnya, bukan sihir dalam artian betul-betul kesaktian seperti yang pernah kita lihat di film-film apa dulu ya. Oh ya, waktu saya kecil dulu ya, ada film-film Satria Madangkara atau apa itu namanya, yang ada kesaktian tangannya keluar api, dibalas lagi oleh temannya keluar api lagi lawannya ya. Bukan begitu maksudnya. Tapi ini hanyalah sekedar permainan mata saja yang nampak oleh Musa dan juga nampak oleh Firaun ya. Nampak oleh Firaun dan para pengikutnya bahwasanya tongkat dan talinya mereka tersebut telah berubah semua menjadi ular yang sangat banyak. Kemudian fa'aujasa fi nafsihi ya khifatan Musa. Fa'aujasa fi nafsihi artinya maka terasa di dalam dirinya khifatan sebuah rasa takut yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka apa yang disaksikan oleh Nabi Musa di hadapannya tersebut telah menjadikan timbulnya rasa takut ya, rasa takut yang terdapat di dalam dirinya Nabi Musa alaihissalam. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Nabi kok takut gitu? Ya, walaupun Nabi tapi kan juga manusia biasa. Nabi Muhammad SAW pun juga sering merasakan kegentaran, ketakutan, tetapi beliau dikuatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Demikian juga Nabi Musa dalam hal ini. Ya, bisa kita bayangkan tadi Bapak Ibu, 140 ekor, ribu ekor ular ya, yang eh, menjalar kemana-mana, mungkin mengarah pada Nabi Musa juga ya. Nah, di sini dikatakan fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka terasalah takut di dalam diri Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian Allah mengatakan kulna la takhaf. Berkata kami, ya, berkata kami disebut adalah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, la takhaf. Jangan engkau takut wahai Musa. Jangan sekali takut dan gentar. Innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling tinggi. Ya, engkau yang paling tinggi atau orang yang lebih tinggi dari siapapun di sini. Lalu selanjutnya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wa alqi ma fi yaminika. Ya, maka sekarang lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, yaitu tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian tongkat yang dipegang di tangan kanan tersebut diperintahkan oleh Allah untuk dilemparkan ke tanah. Maka kata Allah, talqaf ma sana'u, ya. Maka niscaya tongkat tersebut nanti akan menelan semua apa yang mereka perbuat tersebut. Ya, tentunya menelan akan berubah menjadi wujud, suatu wujud ya, yang nantinya wujud tersebut akan berubah menjadi ular yang sangat besar, ya. Ular yang bisa dibayangkan berapa besarnya Bapak dan Ibu. Seekor ular memangsa atau memakan, menelan semuanya ke dalam perutnya 140.000 ekor ular. Bisa kita bayangkan berapa besarnya, betapa besarnya ular yang yang berubah wujud dari tongkatnya Nabi Musa tersebut. Talqaf ma sana'u. Dia akan menelan semua apa-apa yang mereka perbuat, yaitu ular-ular tadi. Innama sana'u kaidu sahir. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu hanyalah tipu daya penyihir saja, ya, penyihir dalam artian yang tadi kita sebutkan, eh, magician tadi ya, magician tadi, ya, atau hipnotis tadi. Jadi mereka hanya menghipnotis mata manusia. Itu tidak benar-benar kemampuan yang datang dari alam gaib, tidak. Itu hanyalah kemampuan yang sudah mereka pelajari mungkin bertahun-tahun, ya. Allah mengatakan itu hanya permainan mata saja, tidak sesungguhnya innama sana'u kaidu sahir. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu hanyalah tipu daya seorang tukang sihir. Lalu Allah mengatakan wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tidak akan pernah menang ya seorang tukang sihir haitsu ata, dari manapun dia akan datang. Ya, di sini maksudnya ada dua. Artinya orang kalau menyihir, apakah itu menyihir dengan cara menenung atau menyihir dengan cara mengelabui mata manusia atau menyihir dengan cara menghipnotis, maka dalam hal ini dia tidak akan pernah mendapatkan kemenangan kata Allah. Ya, dia ada juga yang mengartikan dia tidak akan bisa dibiarkan hidup dimanapun penyihir itu akan dibunuh. Ya, mereka akan dibunuh karena
dalam Islam penyihir itu juga suatu perbuatan yang sangat tercela ya. Yang pelakunya kalau ketahuan ya memang bisa dituntut untuk dibunuh. Kalau di Arab Saudi sekarang ya bisa dibunuh ya, bisa dikisos orang yang diketahui melakukan praktek sihir. Maka kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya singkat cerita Nabi Musa alaihissalam karena telah diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Kemudian seperti yang kita ketahui di banyak ayat-ayat yang lain, di surat-surat yang lain, tongkat Nabi tersebut, Nabi Musa tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular yang mulutnya kecil, tapi kantong lehernya, perutnya itu besarnya luar biasa, ya. Dan dia menyedot, ya. Dia tidak mengunyah, menyedot, ya, satu persatu, sampai akhirnya ular terakhir yang tadinya berjumlah 140.000 tersebut masuk semua ke dalam perut ular yang berasal dari tongkat Nabi Musa tadi. Subhanallah, kita tidak bisa bayangkan, ya. Tapi memang begitulah dulu di zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah bekali mereka dengan mukjizat hissiyah namanya. Mukjizat-mukjizat yang memang diperlihatkan dalam pandangan manusia karena memang zaman dulu ya itulah yang membuat orang bisa percaya. Meskipun nggak banyak juga yang percaya ya. Nah, sedangkan di zaman Nabi Muhammad, kenapa beliau tidak dibekali dengan hal seperti itu? Ya karena memang di zaman Nabi Muhammad, orang takjubnya bukan dengan hal seperti itu, tapi takjubnya dengan kemampuan sastra, kemampuan membuat syair, menggubah puisi, ya. Nah, itulah dulu pengakuan yang berlaku di zaman Nabi Muhammad untuk mengakui kehebatan seseorang. Makanya Allah berikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Nabi Muhammad tidak bisa ditandingi ya oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut karena yang beliau bawa adalah Al-Quran berasal dari kalamullah. Maka di sini adalah betul seperti yang kita disebutkan dalam Al-Quran, betul-betul memang terjadi hal seperti itu ya. Maka singkat cerita setelah ular-ular atau ularnya Nabi Musa yang begitu besar memakan, memangsa semua ular-ular penyihir Fir'aun, 140.000 ekor ular, maka apa yang terjadi Bapak dan Ibu ya? Di sini kita bisa mentadaburi ayat-ayat berikut ini menggambarkan betapa kalau hidayah Allah itu sudah turun, orang yang tadinya sebejat-bejatnya bisa berubah menjadi orang yang sesoleh-solehnya, setakwa-takwanya. Bisa kita lihat di sini seperti apa kejadiannya ya. Maka Allah mengatakan faulqiyas saharatu sujada. Maka faulqiyas saharatu maka tersungkurlah tukang-tukang sihir yang 140.000 yang 70.000 orang tadi tersungkur ke bumi dalam keadaan bersujud ya. Bersujud ya tidak dijelaskan apakah bersujud kepada Nabi Musa, kalaupun itu iya maka di zaman dulu itu dibolehkan ya, atau mungkin bersujud ya, tidak mesti kepada Nabi Musa, bersujud menyatakan keimanan mereka kepada Allah ya, melihat fenomena yang sangat luar biasa, bagaimana mungkin ular sebanyak itu ditelan oleh satu ular yang yang berasal dari tongkat Nabi Musa tadi. Ini kalau penyihir nggak akan mampu melakukan hal seperti ini menurut dalam pikiran mereka. Berarti orang yang mereka hadapi bukanlah seorang penyihir, tetapi seorang nabi yang rasul yang mendapatkan mukjizat dari langit. Ya. Dan berarti penyihir-penyihir ini mereka diberikan hidayah oleh Allah, terbuka hatinya ya. Hatinya logika mereka sehat waktu itu. Ya, beda dengan Firaun yang memang sudah khatamallahu ala eh, qalbihi. Para penyihir ini logikanya sehat. Ini kalau orang biasa atau hanya penyihir biasa, nggak mungkin punya kemampuan sehebat ini. Kita 70 orang, dia sendirian. Ini bukan penyihir. Ini pasti seorang nabi atau seorang rasul yang membawa mukjizat dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melihat fenomena itu, mereka langsung tersungkur ke bumi dalam keadaan bersujud. Lalu mereka berkata, qalu amanna. Mereka berkata, kami telah beriman bi Rabbi Haruna wa Musa. Dengan Tuhannya Harun dan demikian pula dengan Tuhannya Musa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, yang mengumpulkan mereka Firaun, orang yang sangat ditakuti, yang bisa membunuh dan bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Walaupun itu versinya dia ya, versinya Firaun itu dia mengatakan dirinya sama dengan Tuhan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau dia ingin menghidupkan, dia biarkan orang hidup. Tidak dia ganggu. Kalau dia ingin mematikan, dipanggil lalu dipancung lehernya. Nah, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Padahal pengertian menghidupkan dan mematikan
dalam versinya Allah itu bukan seperti yang didakwakan oleh Fir'aun. Allah menghidupkan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian memberikannya segala macam alat di dalam tubuhnya yang menjamin kelangsungan hidupnya. Bahkan Allah limpahkan rezeki. Dan ketika Allah mematikan, Allah juga mematikannya dengan cara yang seksama ya, tidak pakai dibunuh, tidak dipenggal lehernya, ya Allah cabut saja rohnya. Tapi kalau Fir'aun kan tidak. Definisi menghidupkan dalam Fir'aun itu adalah membiarkan orang hidup ya, tidak diganggu, dibiarkan bebas gitu. Nah, itu menurut Fir'aun dia menghidupkan orang. Sedangkan mematikan ya itu tadi ya, mancung orang ya, memenggal leher orang, itu dia menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Karena memang keputusan ada di tangannya. Hidup mati seseorang ada di tangannya Fir'aun. Tapi di sini kita lihat para penyihir yang padahal mereka diseru oleh Firaun, dipanggil oleh Firaun ya kalau kita ibaratkan zaman sekarang, karena memang saya lihat di buku tafsir para penyihir ini datang dari seluruh penjuru negeri Mesir, ada yang dari Fayum ya, ada yang dari Arish ya. Itu kalau dihitung jarak Bapak dan Ibu ratusan kilometer juga. Kalau Arish itu daratan yang ada di semenanjung Sinai di itu sudah benua Asia ya. Sedangkan Mesir yang tempat Firaun ini di benua Afrika. Nah, bisa dibayangkan berapa jauh mereka datang dan pastinya sudah disediakan SPPD-nya juga ya. Diberikan akomodasinya, sediakan kendaraan ya karena nggak mungkin mereka datang dengan sendiri begitu saja kalau tidak dibiayai oleh Firaun. Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka dengan mudahnya di hadapan Firaun yang begitu durjana dan lalim ya, mereka mengatakan setelah melihat Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan mukjizatnya di mana tongkatnya memakan seluruh ular dari tongkatnya tersebut memakan seluruh ular-ular dari jelmaan tongkat dan tali yang mereka punya. Lalu yang terjadi spontan saja, faulqiyas saharatu sujada. Tersungkurlah para penyihir-penyihirnya Firaun tersebut dalam keadaan bersujud, ya. Mungkin kita katakan kepada Nabi Musa alaihissalam sambil berkata, qalu amanna. Mereka berkata kami beriman, ya, dengan Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Padahal Firaun ada di samping mereka atau di belakang mereka menyaksikan pertandingan tersebut. Lalu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa reaksi Firaun? Ya, ketika melihat orang yang sudah dibiayai, orang yang sudah diberikan apa namanya segala macam akomodasi untuk bisa datang ke alun-alun kota, depan istana, berikan kendaraan, penginapan segala macam. Lalu tiba-tiba bukannya membela Firaun malah berbalik arah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka bisa dibayangkan apa yang akan menjadi reaksi Firaun. Di sini kita lihat qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Berkatalah Firaun, ya. Amantum lahu qabla an adzana lakum. Bisa-bisanya kalian beriman kepada dia, wahai para penyihir ya, qabla an adzana lakum, sebelum aku mengizinkan kalian. Ya tentu ini dengan nada marah ya, tidak dengan seperti nada saya sampaikan ini Bapak Ibu, dengan nada marah dan muka yang mungkin merah padam ya, menahan marah melihat orang-orang yang tujuannya didatangkan untuk mengalahkan Musa, membuat orang semua eh, membatalkan keimanannya kepada Musa, malah yang terjadi sebaliknya. Para penyihirnya malah beriman kepada Nabi Musa, ya kecele istilahnya, Firaunnya. Lalu dia berkata, kalian bisa-bisanya beriman kepada dia sebelum aku mengizinkan kepada kalian. Lalu kata Firaun, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Nah, ini Firaun mengungkapkan kekesalannya sambil mengumpat mereka dan juga mengumpat Nabi Musa sekaligus. Innahu lakabirukum. Sesungguhnya dia itu adalah Musa alaihissalam, lakabirukum. Ternyata dia adalah pemimpin kalian atau bos besar kalian. Alladzi 'allamakumus sihr, yang telah mengajarkan kepada kalian kemampuan sihir. Ya, bisa jadi di sini ngenyek Bapak Ibu. Yang ngenyek maksudnya itu, oh jadi ternyata bos kalian itu si Musa ini yang telah mengajarkan kepada kalian sihir. Padahal yang ngajarin mereka sihir bukannya Musa, tapi justru selama ini adalah sistemnya Firaun ya. Di situ ada sekolah sihir. Firaun punya sebuah lembaga namanya eh, Institut Perguruan Ilmu Tinggi Sihir ya. Nah,
Padahal Fir'aun yang mengajarkan mereka sihir, tapi kok bisa-bisanya malah beriman. Maka di sini mereka dicemooh oleh Fir'aun, ya, dengan sambil marah. Ternyata dialah bos kalian, bukan saya. Ternyata dialah bos kalian, pimpinan kalian yang selama ini telah mengajarkan kalian ilmu sihir. Nah, ini bahasa kiasan tentunya ya. Bahasa kiasan ketika seseorang marah. Bisa-bisanya kalian beriman kepada dia sebelum saya aku izinkan kepada kalian. Ternyata kalian menganggap dialah bos kalian selama ini, bukan saya yang sudah mengajarkan kepada kalian ilmu sihir. Maka kemudian Fir'aun pun mengeluarkan ultimatumnya, ya, mengeluarkan dekritnya. Apa kata Fir'aun dalam keadaan marah tersebut? Fala uqatti'anna aydiyakum. Maka sungguh akan aku potong-potong tangan kalian. Wa arjulakum, dan demikian pula kaki kalian min khilafin. Min khilaf itu maksudnya adalah secara bersilang. Jadi Firaun mengatakan akan memotong kaki dan tangan para penyihir-penyihirnya tersebut secara silang, yang kalau tangannya yang di atas yang dipotong tangan kanan, maka berarti kalau di bagian kaki yang dipotong kaki kiri. Dan sebaliknya, kalau yang dipotong tangan kiri, maka di bagian kaki yang akan dipotong adalah kaki kanan. Itu maksudnya min khilaf tadi. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Maka sungguh akan aku potong-potong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilang. Dan disebutkan dalam tafsir At-Tabari, manusia pertama di muka bumi yang mencanangkan atau mencontohkan mengazab manusia dengan cara memotong tangan dan kakinya dengan posisi bersilang itu adalah Firaun. Ya, ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, seseorang bagaimana dia berjalan, kakinya satu, ya, kemudian juga bagian atasnya juga satu, tapi bersilang posisinya, ya, tidak seimbang. Maka tidak cukup sampai di situ ternyata. Kata Fir'aun, wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, fi juzu'in nakhli. Dan sungguh akan aku salib kalian di pokok-pokok kurma, ya, di batang-batang kurma. Jadi setelah dipotong kakinya dan tangannya secara bersilang, lalu digantung, disalib di pohon-pohon kurma, ya, artinya dibunuh, dibunuh dengan cara yang keji, ya. Dan wala ta'lamunna, dan di situ kalian akan mengetahui ayyuna asyaddu adzaban wa abqa. Siapa di antara kita, ya? Di antara kita maksudnya di antara saya dan si Musa yang mendakwakan punya Tuhan yang menjanjikan azab kepada orang-orang yang zalim itu. Di situ kalian akan mengetahui besok setelah aku salib kalian dan aku bunuh kalian. Di situ kalian akan tahu siapa yang paling berat siksaannya dan siapa yang paling bisa kekal, ya, kekal kemampuannya, ya, kekal keberadaannya, gitu, tidak tidak hilang, tidak meninggal. Kemudian, apakah itu membuat para penyihir tersebut gentar, Bapak dan Ibu, ya? Ternyata tidak, ya. Di sini kita bisa mengambil ibrah, ya. Orang yang tadinya begitu tidak beriman, ya, kafir, musyrik, penyihir, ahli maksiat, tapi ketika mereka sudah menemukan kebenaran, ya, yang kebenaran itu mereka temukan dengan logika juga, ya, karena mereka tadi menggunakan logikanya mengatakan ini tidak mungkin dilakukan oleh hanya seorang penyihir biasa. Pastilah ini seorang nabi dan mereka beriman, ya. Maka ternyata jawaban daripada penyihir-penyihir tersebut di luar ekspektasinya Firaun, laknatullahi alaih. Ya, boro-boro mereka takut bentar, mereka malah mengatakan, dan ini menunjukkan keimanan yang luar biasa, Bapak dan Ibu, ya. Kita nggak tahu kalau seandainya kita di posisi para penyihir dihadapkan kepada manusia durjana seperti Firaun, apakah kita sanggup bersikap seperti sikapnya para penyihir ini? Apa kata para penyihir tersebut? Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayinat. Mereka berkata, para penyihir tersebut setelah diancam oleh Firaun, lan nu'thiraka, kami tidak akan mengutamakan engkau. Kami tidak akan memprioritaskan engkau, wahai Firaun,
Kami tidak akan memilih berada di barisanmu, wahai Firaun. Ala ma ja'ana minal bayinat. Ya, di atas apa-apa yang telah datang kepada kami berupa bukti-bukti yang sudah nyata. Jadi jangan kau pikir kami gentar, kami takut, ya, kami akan mundur, lalu memilih untuk menjadi pembelamu, ya, melawan Musa. Jangan salah sangka, wahai Firaun. Kami tidak akan mengutamakanmu. Mau engkau sesumbar setinggi langit, kami tidak akan takut, kami tidak akan memilih menjadi pengikutmu setelah datangnya kepada kami, ya, al-bayinat tadi, bukti-bukti yang nyata. Mereka melihat mukjizat Nabi Musa itu adalah bukti-bukti yang nyata akan kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga walladzi fatarana, dan juga kebenaran atas adanya walladzi fatarana, adanya zat yang telah menciptakan kami. Ya, ini ada dua tafsirnya di sini. Ada yang mengatakan eh, ataf kepada ala ma ja'ana minal bayinat. Kami tidak akan mendudukan engkau atas apa-apa yang telah yang datang kepada kami berupa bukti-bukti yang nyata, dan demikian pula kami tidak akan mengutamakan engkau atas zat yang telah menciptakan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mengatakan di sini adalah wawunya waw ibtida, ya. Waw ibtida bukan waw ataf, yang artinya walladzi fatarana, waw sumpah di sini, waw qasam. Dan demi zat yang telah menciptakan kami, ya, faqdi ma anta qadin. Maka putuskanlah, tunaikanlah, lakukanlah, eksekusilah apa yang engkau putuskan, wahai Fir'aun. Mau engkau salib secara bersilang apa? Mau engkau potong secara bersilang kaki dan tangan kami, mau engkau salib, maka kata mereka, walladzi fatarana, demi Tuhan yang telah menciptakan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, faqdi ma anta qadin. Maka putuskanlah, tunaikanlah, eksekusilah apa yang ingin engkau putuskan, engkau tetapkan. Nah, di sini yang sangat menyentuh Bapak Ibu, ya. Innama taqdi hadhil hayatid dunya. Sesungguhnya yang akan engkau putuskan itu, yang akan engkau eksekusi, hadhil hayatid dunya, hanya kehidupan dunia yang sebentar ini. Subhanallah, saya tidak, ketika mencoba mengkaji ayat ini tidak habis pikir Bapak Ibu, ya. Bagaimana orang yang tadinya penyihir, pastinya orang-orang nggak punya ilmu agama, ya, sesat, kemudian tiba-tiba berubah berbalik arah 180 derajat menjadi orang yang memiliki akidah yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa. Ya, padahal Al-Gojo Firaun dengan pedang yang mengkilat, dengan mata yang nanar menatap mereka, akan sebentar lagi menghabisi nyawa mereka. Tapi mereka mengatakan dengan gagahnya, faqdi ma anta qadin. Putuskanlah, lakukanlah. Ya, laksanakanlah apa yang engkau ingin laksanakan dengan ancaman engkau tadi sebutkan, wahai Firaun. Innama taqdi hadhil hayati dunya. Sesungguhnya semaksimal apa yang engkau lakukan itu hanya sekedar memutuskan kehidupan dunia yang hina ini. Enggak lebih dari itu. Engkau tidak akan merampas akhirat kami. Engkau tidak akan merampas surga kami. Yang engkau lakukan hanya mempercepat kami pergi dari dunia ini dan justru mempercepat kami berjumpa dengan kehidupan yang kami tunggu-tunggu, kehidupan yang kekal abadi dalam kebahagiaan. Ya, jadi bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, betapa jengkel dan sakit hatinya Firaun yang tadi sudah mengancam sesumbar dengan demikian rupa, ternyata malah mendapatkan jawaban, monggo, silahkan, Firaun, maafi muskilah, no problem. Ya, kami nggak takut. Karena yang engkau lakukan itu hanyalah sekedar menghilangkan kenikmatan dunia dari kami, yang kami pun sudah nggak lagi berharap. Kami pun sudah memandangnya hina. Justru sebaliknya, kami sudah rindu sekali kepada kampung akhirat. Ya, bisa dibayangkan betapa sakitnya hati Firaun, ya. Sakitnya tuh di sini. Kemudian apa jawaban mereka? Nah, disinilah nilai-nilai kekokohan akidah yang harus kita tadaburi dan kita ambil hikmah dan pelajarannya Bapak dan Ibu, ya. Bagaimana orang yang tadinya belum mengerti agama begitu dapat hidayah, memiliki pendirian akidah yang sangat kokoh. Di mana seharusnya kita juga demikian, ya. Bahkan harusnya kita lebih lagi karena kita dari kecil sudah belajar Islam ini. Apa kata mereka? Inna amanna bi rabbina. Sesungguhnya kami telah beriman dengan Tuhan kami. Nah, di sini bahkan mereka tidak lagi mengatakan Tuhannya Musa dan Tuhan Harun, sudah mengatakan Tuhan kami, yang menunjukkan keimanan mereka itu betul-betul sudah utuh.
bukan lagi hanya sekedar berpasrah kepada Musa dan Harun, ya, enggak. Mereka sudah mengatakan Allah itu Rabbina, Tuhan kami. Sesungguhnya kami telah beriman dengan Tuhan kami. Apa yang mereka imani? Ya, liyaghfara lana khatayana, agar dia mengampuni untuk kami segala kesalahan-kesalahan hidup kami yang telah kami lakukan sebelumnya, baik dalam bentuk maksiat, baik dalam bentuk kesyirikan, kemusyrikan, begitu pula dalam bentuk perbuatan-perbuatan menyimpang seperti sihir-sihir tadi, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah, melakukan praktek-praktek sihir. Demikian juga kata para penyihir tersebut, ya, kami telah beriman dengan Tuhan kami, ya, agar mudah-mudahan diampuni dosa kami atas kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Wa ma akrahtana alaihi minas sihir. Dan demikian pula atas apa-apa yang engkau paksa kami atasnya untuk melakukan sihir. Alaihi di sini, ya, bisa kembali kepada sihir tadi dan bisa pula kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang penting mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, ya, yang kami harapkan adalah agar dia mengampuni dosa-dosa maksiat yang telah kami lakukan sebelum ini, dan demikian juga atas kebodohan kami karena engkau paksa kami untuk melakukan sihir kepada Nabi Musa alaihissalam, atau atas apa yang dulu dipaksakan oleh Firaun, karena dulu disebutkan juga dalam kitab tafsir, mereka itu memang dulu dipaksa oleh Firaun untuk belajar sihir. Aslinya mereka nggak mau, tapi karena Firaun sudah membangun institut perguruan tinggi sihir dan semua rakyat diwajibkan untuk belajar di sana atau orang-orang terpilih, ya, dan dipaksa dengan kekuatan, maka mereka pun terpaksa akhirnya belajar sihir. Dari sini mereka sebutkan, kami sekarang beriman dengan Tuhan kami berharap Tuhan kami tersebut mengampuni dosa maksiat kami dan demikian pula kebodohan kami ketika kami menerima ketika engkau paksa kami untuk belajar sihir. Wallahu khairun wa abqa, ya. Allah lah zat yang lebih baik nikmatnya, lebih baik kebaikannya, lebih baik karunia-Nya, wa abqa, dan yang lebih kekal keberadaannya. Engkau akan mati. Engkau akan mati wahai Firaun, ya. Sehebat apapun engkau hari ini, lihat 10 tahun yang lalu kulitmu masih kencang, ya, suaramu masih lantang. Sekarang setelah 10 tahun berlalu mulai nampak gurat-gurat kendor di lehermu, di matamu, suaramu juga mulai gemetaran. Ya, engkau adalah manusia yang akan mati. Sedangkan Allah khairun wa abqa. Allah itu lebih baik kasih sayangnya, nikmatnya, pemberiannya, semuanya, dan demikian pula wa abqa, dan lebih kekal. Ya, kekal selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut kata para penyihir tadi, innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Nah, di sini mereka juga berdakwah sekalian Bapak Ibu. Bayangkan, tidak hanya sekedar beriman menyatakan tauhid mereka, tapi juga berdakwah sekalian. Berdakwah dalam dengan artian menyampaikan kabar pertakut kepada Firaun. Apa kata mereka? Innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya barang siapa yang datang kelak kepada Tuhannya dalam keadaan mujriman, yaitu keadaan banyak berbuat dosa, fa inna lahu jahannam, maka sesungguhnya bagi dia ada neraka jahannam, yang mana la yamutu fiha wa la yahya. Yang mana dia nanti di dalam neraka jahanam tersebut, la yamutu fiha, dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula akan hidup. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Tidak mati dan tidak hidup berarti berada antara kematian dan kehidupan. Karena kalau dia mati, berarti dia selesai azabnya. Orang sudah mati, ya. Nggak akan lagi merasakan sakit, siksaan, neraka jahanam. Tapi kalau dia hidup, berarti hidup dalam ketenangan, kesenangan. Enggak juga. Ya, maka keadaan yang akan dialami oleh penduduk neraka jahanam itu adalah keadaan antara hidup dan mati. Begitu hidup, langsung disiksa lagi, kemudian mati. Begitu mati, dihidupkan kembali. Nah, bisa juga begitu artinya, ya. Jadi antara hidup dan mati, dia tidak hidup selama-lamanya dan tidak mati selama-lamanya. Begitu hidup, dimatikan, disiksa dengan siksaan sangat pedih sampai tewas. Meraung-raung, ya, tewas, kemudian dalam hitungan detik sudah hidup kembali, disiksa lagi, begitu kembali, ya, nauzubillahi min dzalik. Maka di sini para penyihir menyampaikan kepada Firaun, ya, jangan terlalu sombong wahai Firaun, jangan terlalu sesumbar, ya. Kami telah beriman dengan Tuhan kami, itu Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun,
ya, dia adalah zat yang lebih baik kasih sayangnya, pemberiannya, dan adalah zat yang lebih kekal keberadaannya dibandingkan dengan engkau. Dan ingat wahai Firaun, ya, innahu man ya'ti rabbahu, sesungguhnya siapa yang datang kelak kepada Tuhannya dalam keadaan banyak berbuat dosa. Dosa di sini tentu dengan segala macam bentuk dosa, mulai yang paling besarnya adalah dosa syirik, ya, mempersekutukan Allah, kafir, tidak beriman dengan Allah, termasuk juga dosa-dosa yang lain, dosa-dosa maksiat, terutama dosa-dosa besar, ya. Maka barang siapa yang nanti datang kepada Tuhannya dalam keadaan banyak berbuat dosa, tidak taubat, ya, beda ya kalau orang taubat meskipun banyak dosa, tapi sebelum meninggal taubat, maka diampuni oleh Allah, berapapun banyak dosanya, mau memenuhi langit dan bumi pun nggak masalah. Yang penting dia sempat bertaubat sebelum meninggal, maka dosanya dihapus oleh Allah dan tidak termasuk dalam kategori ini. Tapi orang yang mati dalam keadaan tidak mau bertobat, terutama Firaun yang begitu banyak dosanya, membunuh, ya, dan memang akhirnya di dalam kitab tafsir disebutkan 70.000 penyihir ini nanti dipenggal semuanya oleh Firaun, dibunuh dengan cara yang tadi dia janjikan, ya. Maka sesungguhnya siapa yang datang nanti di hari kiamat kepada Tuhannya dalam keadaan banyak berbuat dosa, fa inna lahu jahannam. Maka sesungguhnya Allah sediakan baginya neraka jahannam. Nauzubillah min dzalik. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak akan pernah mati di dalamnya dan juga tidak akan hidup kesenangan antara hidup dan mati. Kemudian lanjut kata para penyihir mengatakan kepada Firaun, "Wa man ya'tihi mu'minan." Namun sebaliknya, barang siapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman, ya, datang kepadanya tersebut menjumpai kematiannya dalam keadaan beriman. Ya, orang mati itu dia sedang dalam perjalanan menghadap Tuhannya. Dan itu yang dirasakan oleh para penyihir, bahwanya sebentar lagi mereka akan dibunuh oleh Firaun dan mereka akan datang kepada Tuhannya justru, ya. Dipercepat waktu datangnya kepada Tuhan mereka oleh Firaun. Mereka mengatakan waman ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang kepadanya yaitu pada Allah dalam keadaan beriman, qad amilas salihat, dan juga telah melaksanakan eh, eh, amal-amal soleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka itu, bagi mereka Allah sediakan darajatul ula, kedudukan yang sangat tinggi, ya, kedudukan yang sangat tinggi. Apa kedudukan yang sangat tinggi tersebut, Bapak dan Ibu rahimakumullah? Dijelaskan di ayat berikutnya, jannatu adnin, yaitu taman-taman surga. Surganya surga Aden, ya, salah satu nama surga. Tajri min tahtihal anhar. Ini biasa, ya, sifat-sifat surga yang sudah sering kita ulang-ulangi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bukan sembarang sungai, sungai susu, sungai madu, ya, sungai khamar yang tidak memabukkan, dan tentunya beda dengan rasanya susu, madu dan khamarnya dunia. Lalu khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya, ya, tidak ada ujung waktu, kekal juga, ya, mereka pun hidup selama-lamanya, tidak menua, tidak mengkeriput, tidak menjadi bongkok, tetap selama-lamanya dalam usia yang muda belia. Wadzalika jazaa'u man tazakka, dan itulah, ya, kata mereka, jazaa'u man tazakka, balasan imbalan yang Allah berikan kepada man tazakka, orang yang mau mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya dari dosa-dosa dan kesalahan, ya, terutama tadi kesyirikan, ya, kekafiran, kefasikan, kemunafikan, kemaksiatan dan seterusnya. Itulah yang Allah berikan kepada orang yang tazakka. Tazakka itu artinya mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, utamanya di sini adalah dari aspek tauhid, ya, mentuhankan Allah dan membuang sifat-sifat atau amal-amal kemusyrikan di dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kiranya sudah selesai untuk satu halaman pada pagi hari ini seputar kelanjutan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berdua dengan Firaun dan para penyihirnya, yang diakhiri dengan berimannya para penyihir tersebut meskipun dalam ancaman Firaun yang luar biasa tadi. Tapi luar biasa, ya, berimannya para penyihir tadi bukan sembarang iman, tapi iman yang betul-betul mantap, ya. Bahkan imannya luar biasa, bisa berceramah, bisa menasihati orang. Saya tadi sempat berpikir bagaimana dalam waktu singkat tersebut Nabi Musa berhasil membangun akidah mereka yang luar biasa, membangun keimanan mereka yang luar biasa, sampai-sampai mereka rela mau dibunuh, disalib oleh Firaun.
Ya, padahal kan mereka bisa saja tidak mengikuti Musa, memilih dalam hidup nikmat di bawah naungannya Firaun, ya. Tapi itu tidak mereka lakukan. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita bahwasanya ya akhirat itu memang jauh lebih berharga daripada dunia. Sehebat apapun ujian, cobaan, ancaman, ya itu akan berakhir karena itu semua terjadi di atas dunia yang sangat singkat ini, sesingkat umur kita. Kita nggak usah mikirin selama umur dunia. Dunia yang akan kita lalui dengan segala macam bentuknya, kesenangan kah, kenikmatan kah, kesedihan kah, kesengsaraan kah, penderitaan kah, itu hanya singkat saja waktunya, sepanjang umur kita, ya, yang kita pun nggak tahu. Yang jelas kita pasti mati, ya, paling-paling maksimal 80 tahun, 90 tahun. Sudah jarang sekali dalam hitungan jari orang di dunia yang lewat umurnya 100 tahun. Selesai itu kita tiada, hilang, tidak lagi diingat orang. Tapi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah kehidupan setelah seterusnya yang akan kita jalani, ya, kehidupan yang sebenarnya, ya, yang itu ditentukan bagaimana nasibnya dalam kehidupan yang berikutnya tersebut ditentukan oleh seperti apa kita menjalani kehidupan kita yang sekarang ini. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita Bapak dan Ibu, ya, bimbing kita, berikan kita hidayah, taufik, inayah, hidayah juga untuk senantiasa menjadi hambanya yang istiqomah dalam keimanan dan keislaman. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Kita akhiri sementara. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.